Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari channel Obat Gaptek. Oke, pada kali ini saya akan bahas ya tentang HTML. Jadi mengenal HTML untuk Anda yang masih pemula atau bahkan gaptek ya. Sebelumnya kita sudah banyak belajar ya tentang bagaimana kita membuat website, dan kita belajar yang sudah kita lakukan adalah dengan menggunakan WordPress. Nah, saat Anda membuat website dengan menggunakan WordPress, sebenarnya Anda tidak perlu menggunakan HTML. Namun seringkali kalau kita ingin melakukan modifikasi penambahan hal-hal tertentu ya di website kita, meskipun kita membuatnya menggunakan WordPress, bahkan Anda menggunakan Blogspot, kita perlu mengenal sedikit tentang HTML. Sebenarnya HTML itu basic dalam pembuatan website. Termasuk Blogspot, WordPress, dan berbagai website lainnya, basicnya ada di HTML. Meskipun nanti HTML pun dikembangkan lagi menjadi berbagai varian HTML ya yang lebih mutakhir mengikuti perkembangan zaman. Minimal Anda memahami basic ini supaya nanti kalau Anda akan memodifikasi website, minimal saat Anda ingin memasang link atau menambahkan gambar yang membutuhkan kode HTML, Anda sudah mengerti. Bagaimana cara kita belajar HTML? Ada sebuah website yang menurut saya cukup bagus ya supaya kita bisa belajar HTML. Ini w3school.com. Nah, ini bisa belajar berbagai hal ya yang berkaitan dengan kode. Ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada SQL, ada Python, PHP, dan sebagainya. Tentu yang akan dibahas di video ini kita akan fokus tentang belajar HTML dulu. Mungkin di video berikutnya kita akan belajar berkaitan dengan CSS. Apa itu HTML? Nah, di sini ya di definisinya ada HTML is the standard markup language for website. Intinya HTML itu adalah bahasa untuk pembuatan website. Udah simple ya seperti itu. Dengan HTML kita bisa membuat website kita sendiri. Dan HTML itu mudah dipelajari. Di website ini kita bisa belajar dengan try it yourself. Jadi Anda bisa mencobanya sendiri. Nah, ini adalah kode HTML. Bisa mencobanya dengan mengklik yang ini, try it yourself. Kita lihat. Jadi kodenya seperti ini, ya kode HTML-nya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kita langsung ke ini pengenalan. Apa sih HTML? Nah, ini ada definisinya ya. Intinya HTML itu bahasa untuk pembuatan website. Di HTML akan menggambarkan struktur website. Ini adalah struktur website. Memang ini sangat sederhana. Kalau kita membuka website yang lebih kompleks tentu akan panjang ya. Seperti pernah disinggung di video saya sebelumnya, ada heading, ada paragraf. Oke, di atasnya ini ada HTML, ada heading, ada title, kemudian ada body. Nah, inilah struktur isi dari website. Oke, kemudian HTML terdiri dari berbagai elemen. Contohnya di sini ya, ada dua elemen, yaitu elemen heading. Nah, ini heading dan paragraf. Nah, hasilnya ini. Ini adalah heading dan ini adalah paragraf. Tentu nanti masih banyak elemen yang lain ya, kita akan belajar. Oke, kemudian HTML elemen akan memerintahkan ke browser. Ya, browser itu seperti Chrome, seperti Mozilla, ya, seperti Internet Explorer. Artinya untuk membuka internet. Itu yang disebut dengan browser. Contoh saya di sini menggunakan Chrome. Nah, jadi si HTML elemen ini akan memerintahkan si browser untuk menampilkan konten. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi si elemen heading ini memerintahkan ke si browser untuk menampilkan si kontennya ini berupa heading. Salah satu ciri heading itu adalah hurufnya biasanya lebih besar. Meskipun tidak selalu, ini bisa kita atur ya besar hurufnya. Kemudian, nah yang kedua, ini elemen paragraf juga memerintahkan si browser untuk menampilkan konten paragraf yang berupa ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini contoh ya, contoh simple HTML dokumen. Nah, seperti ini contohnya. Ya, seperti ini. Sama ya. Ini contohnya. Di sini juga ada contohnya. Try yourself, hasilnya akan seperti ini. Isi dari sini kita jelaskan. Pertama ini ada tulisan doc type HTML. Ini adalah deklarasi ya, memberitahu si browser bahwa ini adalah dokumen dari HTML. Kemudian, nah ini HTML, ini elemen. Elemen yang merupakan akar dari dokumen HTML tersebut. Kemudian di HTML itu dibagi menjadi ya di sini ada dua bagian. Pertama ini bagian heading dan kedua adalah bagian body. Jadi head ini adalah yang biasanya berisi informasi meta.
berkaitan dengan dokumen. Ini contohnya title. Selain title ada yang lain. Ini banyak. Ya banyak sekali. Kemudian nah ini title ya. Title itu spesifik berkaitan dengan judul. Nah, ini biasanya akan muncul di atas ini. Nah, ini ya. Ini muncul. Ini title. Yang muncul di sini adalah title. Kemudian body. Nah, body itu adalah yang tampil. Nah, ini kan body nih. Body dari sini. Nah, ini yang akan tampilnya. Jadi yang tampil di website itu, di halaman website itu yang ada di antara yang ada di bagian bodinya saja. Nah, di sini. Oke, yang ini tampil di sini. Kemudian di sini H1 elemen yang mendefinisikan heading, kemudian ada P. P itu adalah elemen yang mendefinisikan paragraf. Cara penulisannya seperti ini. Ini dengan siku. Nah, tanda biru lihat ya, perhatikan. Ini kurung siku, kemudian masukkan tag name. Contoh tag name misalnya ini H1, ini P. Ini adalah tag name-nya. Tag name itu nama dari elemen. Ini artinya tag name untuk elemen heading. Ini adalah tag name untuk elemen paragraf. Oke, nah di sini ada penjelasannya ya. Seperti ini. H1 kontennya ini, kemudian endingnya ini. Nah, banyak di antara elemen-elemen HTML itu ada awalan dan ada ending. Nah, biasanya bedanya seperti ini. Ini kan ada kurung siku ya, buka dan tutup. Ini juga sama, kurung siku, buka dan tutup. Nah, sebelumnya ya, sebelum nama elemen ada yang disebut dengan slash, garis miring lah kalau bahasa kita. Oke, nah ini end tag dan start tagnya. Diawali seperti ini, diakhiri seperti ini. Untuk paragraf juga sama. Untuk paragraf ini juga sama. Tapi tidak semua ada yang disebut dengan start dan end tag. Tidak semua. Termasuk yang ini, yang BR. BR itu adalah elemen break ya, garis baru. Ini tidak ada kontennya dan tidak ada end tagnya. Nah, di sini ya dibahas tentang web browser. Contoh nih ada Chrome, ada Edge, ada Firefox, ada Safari, ya banyak sekali. Jadi si browser itu tidak menampilkan kode. Yang ditampilkan itu adalah hasilnya. Nah, ini struktur ya. Tadi udah kita singgung ya. Jadi strukturnya ini HTML, struktur akar terdiri dari dua header, ya sebutnya header, kemudian body. Nah, di header ini pun bisa terdiri dari beberapa elemen. Ada title, nanti ada deskripsi, ada keyword, ada untuk sosial media dan sebagainya. Ada di sini. Kemudian body, nah body itulah yang biasanya isinya banyak. Paragraf kan bisa banyak sekali, heading juga bisa banyak. Belum ada gambar, belum ada tabel dan sebagainya. Kemudian pertanyaan Anda mungkin, bagaimana cara membuat file HTML. Nah, di sini kita bahas ya tentang editor. Jadi untuk editor itu sangat mudah. Anda bisa menggunakan Notepad atau text edit. Notepad kalau Anda menggunakan Windows ya, di Windows kan ada Notepad. Itu bawaannya selalu ada. Kemudian kalau Anda menggunakan Mac ada yang disebut dengan text edit. Sementara saya sendiri tidak menggunakan Windows dan tidak menggunakan Mac, saya menggunakan Linux. Pertama ini yang disebut dengan Sublime Text, mirip dengan Notepad juga. Bedanya kalau si Sublime Text ini didesain juga untuk penulisan coding, ya, untuk penulisan kode. Jadi lebih mudah menggunakan Sublime Text ya kalau Anda mau berkaitan dengan kode. Ada juga ini ya, ini Mousepad. Ini gantinya dari Notepad. Mana yang digunakan ya? Kadang saya menggunakan yang Mousepad, kadang saya menggunakan Sublime Text. Intinya kita buka aja, baik itu Notepad atau text edit, kemudian tulis kode HTML-nya, kemudian kita save. Nanti dari sini akan udah ditulis, kemudian kita save ke HTML atau HTML boleh. Jadi si ekstensinya filenya itu HTML atau HTML. Oke, kita contoh ya. Kita contoh kode ini. Kita praktekkan, kita copy. Kemudian masukkan ke sini. Ke ini ya, di paste aja. Kemudian kita save. Nah, kita save as. Oke, kita save as di sini nih. Perhatikan ya, di sini ada tulisan HTML. Nama filenya apa? Pada dasarnya bebas. Tapi ada satu file utama. Ya, file utama biasanya kita tulis dengan nama index. Sebenarnya bebas ya, tidak harus index. Kita save dulu di sini. Nah, ini sudah menjadi file HTML. Dan kita bisa buka ini. Kita buka misalnya, kita buka menggunakan Chrome. Kita buka, dan hasilnya seperti ini. Oke, sama ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengoffline-kannya? Ya kita upload ke hosting kita.
Contoh ya, di sini saya sudah punya hosting ya. Ini masuk ke si panelnya. Saya sudah siapkan salah satu halaman ya, subdomain belajar html.suksesbisnisonline.club. Ini masih kosong. Belum ada file di sini. Oke, kita coba, kita upload. Oke, kita upload. Kita gunakan file manager. Kita mau upload di sini ya. Oke, di sini. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong, baru ada ini folder bawaan. Oke, kita upload di sini. Kemudian kita cari filenya atau bisa juga di drag ya. Oke, ini dari sini drag ke sini. Oke, nah ini sudah di-upload. Kita coba refresh di sini. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ini sudah online. Ya, kita refresh ini ya. Ini kan masih kosong karena belum di-reload, kita reload. Nah, udah ada filenya. Kita juga bisa membuat file HTML langsung di sini. Diedit juga di sini bisa di file manager di si panel. Kita klik di sini ya, plus file. Kita kasih nama. Namanya bebas, tidak harus selalu indeks. Ya, indeks kan udah. Kita pilih misalnya obat gaptek.html. HTML aja boleh ya. Kita create new file. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita klik edit di sini atau HTML editor, sama saja. Kadang saya lebih suka yang edit saja. Kita klik di sini edit. Nah, sini kan masih kosong. Kita bisa masukkan file yang tadi ya. Formatnya harus sama. Nah, formatnya sama ya. Kita bedakan ya. Misalnya di sini mas first heading obat gaptek. Oke. Supaya membedakan saja. Oke. Kemudian kita save. Maka filenya sudah tersave ya, udah ada. Kita buka yang ini. Ini kan nggak ada ya, nggak ada tulisan HTML-nya. Sebenarnya alamat yang lengkapnya itu index HTML. Cuma kalau khusus untuk file index seringkali nggak muncul. Tidak muncul pun nggak masalah. Nanti yang dicari akan index. Tapi kalau file yang lain harus jelas ditulis. Oke? Tadi kan kita bikin obat gaptek ya. Oke, kita enter. Nah, oke. Ini yang file obat gaptek HTML yang muncul di sini. Ya, silahkan Anda bisa punya banyak file nanti ya di file manager bisa Anda lihat. Ini filenya bisa banyak di sini sesuai dengan kebutuhan Anda. Kan website itu bisa banyak halaman. Jadi Anda bisa bikin banyak halaman di sini ya yang berupa HTML. Oke, seperti ini ya. Anda sudah paham ya bagaimana cara mengonline-kannya. Kita masuk ke bagian basic ya. Oke, bagian basic ya. Ini HTML dokumen itu semuanya harus dimulai dari ini. Deklarasi bahwa ini adalah dokumen HTML. Kemudian HTML dokumen dimulai dari HTML sampai ke end tag HTML ya yang ada slash-nya. Ya, ini. Kemudian bagian yang tampil di browser ada di bagian body. Oke. Jadi dari start body ke end body. Oke, ini try yourself-nya udah ya. Oke, ini dokumen tipe. Kodenya seperti ini. Intinya kalau mau membuat HTML dimulailah dengan kode seperti ini. Ya, tanda seru doctype HTML. Oke. Kemudian di sini, nah ini elemen yang cukup banyak digunakan yaitu elemen heading. Ya, heading, HTML heading. HTML heading itu dari 1 sampai 6. H1 yang paling penting ya, H1 dan H6 yang paling tidak penting. Nah, seperti ini cara penulisannya. Ya, heading 1 seperti ini, heading 2 seperti ini, dan selanjutnya. Kita coba ya seperti ini. Nah, ini ya. Dari heading 1 sampai heading 6 seperti ini. Oke. Apakah ini tidak bisa diganti ukurannya? Bisa, tapi itu next time ya, tidak dibahas sekarang. Oke, kemudian nah ini HTML yang paling sering digunakan selanjutnya adalah paragraf. Tentu ya yang namanya konten itu akan banyak paragraf. Caranya mudah, cukup P ya. P untuk start tag dan ini end tag-nya. Yang cirinya ada slash. Kemudian nah di sini ada yang disebut dengan HTML link. Nah, ini penting. Ya bagi Anda yang main afiliasi, Anda kan sering disuruh memasukkan link atau web replika. Nah, seperti ini kodenya. Siku buka A kemudian href sama dengan ada tanda ini, ada tanda kutip ya di dalamnya linknya dari HTTPS sampai terakhir. Oke, kemudian ini adalah teks yang munculnya. Oke, supaya lebih paham kita lihat. Nah, kodenya seperti ini kan? Nih, seperti ini. Yang kode linknya dan munculnya seperti ini.
Dan ini kalau diklik akan membuka alamat website yang ini. Ya, halaman yang ini. Kemudian image. Nah, image itu kodenya seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Ada IMG ya, IMG, kemudian SRC. Nah, ini nama filenya. Ya, nama filenya. Ini bisa langsung nama file seperti ini kalau si nama file itu masih satu tempat. Contohnya di sini ya. Nah, masih satu tempat di sini. Tapi kalau beda tempat harus lengkap mulai dari HTTP-nya. Tapi kalau satu tempat ya udah cukup nama filenya saja. Atau kalau ada dalam satu folder ya sebutkan aja foldernya. Oke. Kemudian ALT itu alternative text. Kemudian ini width, ini lebarnya, dan height ini tingginya. Dalam pixel. Oke. Dalam pixel. Kita try it yourself. Nih, seperti ini. Oke. Nah, ini kan kodenya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Jadi yang muncul ya gambarnya. Kodenya tidak muncul lagi di sini. Oke. Ini ya. Jadi kita sudah mengenal 3 basic elemen ya. Yaitu heading, paragraf, links, dan gambar. Ini memang yang cukup paling sering digunakan. Bahkan bagi Anda yang ingin menambahkan web replika ya di website, di blog, dan sebagainya, kadang kita membutuhkan pengetahuan tentang tag ini. Minimal tentang link dan gambar. Bagaimana sih cara melihat kode HTML? Ya, kode HTML kalau di cPanel kan gampang ya. Ini bisa klik edit. Bagaimana kalau di hasil seperti ini? Ini kan sudah hasilnya. Caranya, kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa ini, view page source. Nah, oke, bisa dilihat ya. Seperti ini HTML-nya. Kita bisa close lagi. Seperti itu cara melihat kodenya. Cuma kalau kita di sini, ya, ini tidak bisa kita edit. Kita hanya bisa melihat. Kalau mau mengedit, tentu harus di cPanel, di file manager. Ini hanya untuk melihat. Kemudian kita mengenal dengan HTML elemen ya. Cara penulisannya seperti ini ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian, nah ini nested. Nested itu ya bersarang. Jadi di dalam elemen bisa ada elemen lagi. Nah, contohnya ini, body ada di elemen HTML. Si heading berada di elemen body. Ya, jadi bisa bersarang. Oke. Dan selanjutnya, oke, seperti ini elemen. Nah, kemudian jangan skip end tag. Nah, ini kan nggak ada end tag-nya nih. Ini meskipun tanpa end tag hasilnya oke aja, nggak masalah. Tapi dalam berbagai kasus ini bisa bikin kacau. Jadi meskipun dari segi hasil ini nggak masalah kok, hasilnya sama aja. Nanti di berbagai kasus ini seringkali bermasalah. Apalagi kalau Anda sudah membuat website yang cukup kompleks. Lupa menutup tag itu bisa kacau. Ya, jadi sebaiknya meskipun ini tidak bermasalah, tutup. Never rely on this. Unexpected result and error bisa terjadi jika kita lupa menutup end tag. Kemudian, nah, berbeda dengan ini ya, empty HTML tag. Nah, seperti BR ya, BR itu tidak ada isinya. Ini hanya untuk break ya, memisahkan garis. Ini ya, contoh kita lihat. Nah, ini ya, break ya, pisahkan garis. Setelah ya, setelah huruf A, masukkan kode BR, maka langsung pindah baris. Oke, ini untuk break. Oke, kode HTML tidak sensitif dengan besar kecilnya. Jadi P huruf kapital dengan P huruf kecil itu nggak masalah. Oke, ini yang disebut dengan elemen. Sebenarnya elemen banyak ya. Cuma kita contoh yang paling sering digunakan yang tadi. Heading, paragraf, gambar, dan link. Oke, kita mengenal ya. Ini yang bagian terakhir untuk video kali ini. Mengenal dengan atribut. Oke, ini bagian yang terpenting ya. Contoh di sini ya, untuk yang href. Ini adalah untuk link ya, untuk link A. Nah, A ini disebut dengan elemen. Elemen dari link. Kemudian href-nya ini adalah atributnya. Atribut itu yang akan memberikan value-nya, nilainya. Ya, sebagai contoh di sini. A itu kan tag. Nah, ini A ya. A tutupnya ada di sini. Tapi di dalamnya kita kasih atribut. Ya kalau nggak ada atribut kita mau link ke mana? Oke, jadi ini atributnya. Jadi href itu atribut dari tagnya A. Nah, begitu juga dengan yang gambar. Ini gambar sama ya. IMG. Nah, ini IMG, ini adalah tag gambar. Kita kasih atribut. Atribut itu untuk memberikan nilainya, yaitu file gambarnya. Nah, di sini dibahas ya, tadi ya disinggung absolute URL. Absolute URL itu dari HTTPS sampai terakhir. Ini lebih aman sebenarnya.
Tapi kalau masih dalam satu server, kita bisa menggunakan yang disebut dengan relative URL. Contohnya langsung filenya ya ini ya. Langsung filenya atau kalau dalam folder tadi kita singgung, foldernya disebut. Oke. Kemudian nah di sini ada atribut pelengkapnya. Contoh ini ya. Ini kan atribut untuk sumbernya src ya, nama filenya. Nah, ini atribut tambahan untuk lebar dan ini atribut tambahan untuk tinggi, height. Width, lebar, height, tinggi. Oke. Jadi ada berbagai atribut. Kemudian untuk gambar juga ada yang disebut dengan ALT. ALT itu adalah atribut dari gambar juga ya. Ini contoh ALT. Ini untuk apa fungsinya? Kalau seandainya si gambar ini tidak bisa muncul di browser kita karena masalah tertentu, nah, yang akan muncul ini adalah ini alternatifnya, tulisannya. Oke, seperti ini. Paham ya? Sini. Oke, ada beberapa contoh. Kemudian ada yang disebut dengan style. Style itu gaya. Biasanya untuk memberikan warna, pilihan font, ukuran dan sebagainya. Style itu banyak juga ya. Nanti akan berkaitan dengan CSS. Nah, kalau kita tanpa CSS, stylenya bisa disatukan di tag seperti ini, ya. Jadi P style color red. Jadi warnanya merah. Si tulisan ini warnanya akan merah karena kita kasih style di sini. Kita lihat, kita buktikan. Nah, ini ya. Ini yang dikasih style color .2 red, maka warnanya akan merah. Oke, sampai di sini ya, sudah mulai paham ya? Length. Nah, kemudian ada atribut yang disebut dengan length. Ini adalah bahasa. Di tag HTML biasanya muncul length sama dengan N. N itu untuk English, untuk bahasa Inggris. Kalau Indonesia ID. Ada atribut title. Nah, di sini P title. Ini ngasih judul aja. Biasanya ya kita lihat aja contohnya. Ini si H2 dikasih title. Ya, dikasih title tidak muncul sih. Ya, nggak muncul. Ayam headernya nggak muncul kan. Tapi kalau kita masukkan mouse-nya ke sini, ini akan muncul. Nah, ya, ayam header. Oke, ini beberapa saran ya. Ya, always lowercase atribut. Jadi atribut itu selalu menggunakan huruf kecil. Ini sarannya. Kemudian sarannya gunakan quote atribut value. Artinya harus menggunakan tanda kutip. Ya, ini contoh. Sebenarnya bisa saja tanpa tanda kutip ini, tapi untuk beberapa kasus tidak bagus. Nah, ini kan ada tanda kutipnya, quote. Ini sebenarnya hasilnya sama, tapi jelek. Oke, jadi sangat tidak disarankan. Terutama untuk yang seperti ini. Nih, saat terpisah ada spasi, nanti sama si browser yang dibacanya hanya yang about-nya saja, yang ini enggak dibaca. Oke, tapi ini akan aman kalau dikasih tanda kutip semuanya. Oke, ya, bisa dipahami. Oke, kemudian single double quote, nah bisa ya seperti ini, boleh ya. Jadi kalau yang singlenya ini untuk keseluruhan, nah untuk yang doublenya ini yang di dalam, atau ini yang doublenya di luar, yang singlenya di dalam. Jadi dua-duanya bisa dipakai kalau dua-duanya memang diperlukan. Oke, ini rangkumannya ya. Jadi sampai di sini Anda sudah mulai paham apa itu HTML dan bagaimana cara menggunakannya. Di bawah di sini silahkan ini penjelasan lebih detail dari yang kita bahas tadi. Sebenarnya dari 6 bab ini secara garis besar kita sudah mulai paham. Tapi kalau Anda ingin lebih jauh, nah silahkan Anda bisa baca nih. Bisa pelajari, bisa coba-coba nih. Banyak ya. Sekali lagi tidak harus, tidak wajib. Sampai di sini aja ini sudah cukup ya. Anda mulai memahami lah seperti apa sih yang disebut dengan HTML. Nah, seringkali memang nanti kalau Anda membuka Blogger, nah di Blogger kan ada yang disebut dengan widget HTML. Begitu juga di WordPress seringkali juga ada yang disebut dengan sidebar HTML. Saat kita mau membuat form autoresponder misalnya untuk pendaftaran email, seringkali kita juga membutuhkan HTML. Ya, minimal basicnya lah. Nah, tapi kalau Anda sudah memahami video ini, insya Allah itu tidak akan sulit. Itu akan mudah. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda mau mendalami tentang HTML, Anda bisa kunjungi website ini dan Anda coba-coba. Oke, meskipun penjelasannya bahasa Inggris mudah dipahami lah. Ya, silahkan Anda hanya butuh coba-coba. Tentu akan lebih bagus jika Anda tonton dulu video ini sampai tamat,
sampai paham, baru Anda masuk ke sini dan Anda coba-coba. Nanti Anda akan bisa. Kalau langsung ke sini tanpa pemahaman bahasa Inggris yang memadai, ya akan repot juga, akan sulit. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.